Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pertemuan kedua di kompetensi dasar 3.7 mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya dan pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui yaitu respon itu reaksi dari bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, kolonialisme kemarin kita sudah bahas, yaitu kolonialisme itu yang menduduki dan imperialisme yaitu yang negara-negara besar yang mempengaruhi terhadap negara-negara yang kecil sehingga bisa dikendalikan oleh negara besar tersebut. Di bidang sosial, di sosial berarti interaksi di dalam masyarakat, budaya. Budaya itu berarti hasil dari akal pikiran, budi dan daya, budi, akal, daya, kemampuan. Dan pendidikan. Pendidikan berarti lebih kepada mendidik, mengajarkan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia banyak berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia, berbagai dampak tersebut antara lain adalah yang pertama, terciptanya kelas sosial dalam masyarakat. Nah, kalau kelas-kelas berarti ada klasifikasi, berarti ada perbedaan, ada terjadi stratifikasi. Kalau di sosiologi itu stratifikasi. Nah, kalau ada jenjang itu stratifikasi, kalau sama jenjangnya itu berarti diferensiasi. Nah, dikarenakan ini ada jenjang seolah-olah ada yang baik dan tidak baik, maka ini dinamakan dengan stratifikasi. Jadi ada yang tinggi, rendah itu stratifikasi, kalau sejajar itu diferensiasi. Nah, kelas sosial pada saat itu kita golongkan pada kolonialisme itu ada 3 golongan. Yang pertama itu golongan Eropa, ya. Golongan Eropa, ada Belanda, Inggris dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu golongan Asia Timur, ya, golongan Asia Timur atau golongan ya selain Bumi Putra ya, Asia Timur aja lah, Asia Timur, Timur Tengah juga bisa. Ya, di sini ada Cina, ada India, kemudian ada Arab dan lainnya. Ya, kalau Cina Asia Timur, kalau India itu masuk Asia Selatan, kemudian Arab kan itu Asia Barat Daya. Nah, yang ketiga itu adalah dinamakan dengan Timur Asing ya. Nah, ini Timur Asing. Yang ketiga ada Bumi Putra, yaitu penduduk kita sendiri. Nah, ini diklasifikasikan kita itu seolah-olah yang terburuk ya di bawah. Ya, kalau di klasifikasi di teratas, maka Belanda tidak akan menjajah ya di Indonesia. Makanya ini ditempatkan di paling bawah supaya Bumi Putra itu tidak maju. Kemudian yang kedua, terjadinya perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno. Nah, ritual dan tradisi kuno di istana-istana itu biasanya kan ribet banget. Nah, dengan adanya kolonialisme imperialisme yang katanya lebih rasional ya, lebih rasional, lebih real dalam kehidupan, maka tata caranya itu mulai menurun, mulai sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Dan kita rasakan yang sekarang semacam ritual-ritual yang sekarang misalkan rajaban dan sebagainya itu kan mulai ritual-ritualnya itu ritual budaya, maksud Bapak itu
itu mulai terkikis ya. Dan ya yang sehingga muncul sederhana, tapi bahkan mungkin saja itu cenderung dihilangkan. Nah, bahkan yang sekarang ada juga yang hilang ya. Kemudian yang ketiga, mundurnya aktivitas perdagangan laut. Nah, aktivitas perdagangan laut, di mana perdagangan laut di sini itu membentuk orang bebas, ya. Bebas, tidak terkungkung dengan apa yang namanya perintah dan sebagainya di semahalnya ketika di pedalaman. Nah, pada saat abad ke-17 ini masih ada ya yang di tepi laut. Namun perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. Ini sama Belanda kan sudah dimonopoli ya, dimonopoli kemarin tentang perdagangan lautnya. Maka otomatis yang orang-orang Indonesia itu lebih di pedalaman, lebih diam di pedalaman, yang akhirnya itu menjadikan kemunduran perdagangan di laut, sehingga secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme. Nah, budaya feodalisme itu budaya yang taat pada aturan dari suatu pemerintahan atau suatu feodal itu yang memiliki tanah. Jadi pada saat itu ada tuan tanah ya, tuan tanah. Nah, maka di sini ada petani yang menggarapnya. Nah, petani ini otomatis harus bergantung pada tuan tanah. Nah, yang tuan tanah ini biasanya itu memiliki kekuasaan, kewenangan terhadap si petani tersebut, sehingga ini akan petani tersebut akan tunduk terus kepada si tuan tanah itu. Nah, ini kalau masuk di dalam birokrasi pemerintahan ini sangat buruk sekali, di mana nanti kalau nanti bawahan ini kalau disewenang-wenangi oleh pemimpinnya, nah maka ya tidak bagus juga. Makanya kalau pemimpinnya ini merasa dia berkuasa, maka banyak bawahan yang ingin dipertahankan pekerjaannya, ini lari di dalam pekerjaannya, yang ingin pekerjaannya dipertahankan, maka dia itu harus mengambil hati si pemimpinnya. Nah, kalau sudah terambil hati pemimpinnya, maka si bawahan tersebut akan terus jadi pegawainya semacam itu. Nah, itu yang jadi negatifnya itu banyak yang bawahan itu menimbulkan KKN, ya, kolusi, nepotisme. Nah, itu ini perkembangan feodalisme sebetulnya itu dari zaman kerajaan, namun diperparah itu ketika zaman kolonialisme. Zaman kerajaan sih sudah ada ya, dengan adanya upeti itu dari yang ngambil upeti kemudian dikasihkan ke raja. Nah, si upeti tersebut, orang yang ngambil itu bisa saja terjadi korupsi di kerajaannya, dikasihkan ke raja berapa semacam itu. Nah, kalau di kolonialisme ini adalah dari segi pemerintahan, lebih kepada pemerintahan, karena tidak ada kerajaan lagi. Nah, di bawah prinsip feodalisme, rakyat bumi putra dipaksa untuk tunduk dan patuh, ya otomatis harus mengikuti apa yang diingini oleh kekuasaan tersebut. Nah, makanya kalau yang sekarang negara kita kan berbentuk republik, kembali publik itu kepada masyarakat, jadi dikembalikan lagi ke masyarakat.
Nah, kalau pemimpinnya tidak akan sewenang-wenang, dalam menjalankan kekuasaannya tersebut, karena yang tertinggi adalah kekuasaan ada di rakyat. Nah, kemudian yang keempat, masuknya agama Katolik dan Protestan. Nah, masuknya agama Katolik dan Protestan itu akibat yang 3G itu ya, 3G. Masuk yang ke gospel and glory. Nah, ini masuk kepada gospel. Nah, bersamaan dengan datangnya bangsa Belanda dan sebelumnya Portugis dan Spanyol, diperkenalkanlah agama Katolik dan Protestan di Indonesia. Nah, Belanda itu lebih cenderung kepada agama Katolik ya, Portugis. Nah, oke. Nah, itu sekilas dari dampak ke dalam kehidupan sosial budaya ya. Dampak dalam kehidupan sosial berarti yang pertama ada kelas sosial di masyarakat, bumi putra paling bawah. Kemudian yang kedua, ritual dan tradisi kuno di istana itu sudah terkikis dan cenderung hilang. Kemudian yang ketiga, mundurnya aktivitas perdagangan laut yang berdampak pada orang-orang Indonesia itu menjadi pekerja ya, dibandingkan dengan pedagang. Nah, kalau pedagang itu orangnya kan terbuka, kemudian banyak bersosialisasi, ngobrol dan sebagainya. Nah, kalau jadi pegawai dia hanya mengerjakan hal tersebut. Jadi, kalau mengerjakan hal tersebut berarti ada orang yang menyuruh. Nah, orang yang menyuruh itu adalah orang yang berkuasa. Kemudian yang keempat, masuknya agama Katolik dan Protestan. Jadi masuk Nasrani di wilayah Indonesia. Oke, lanjut. Respon dalam bentuk karya sastra. Nah, sastra di sini adalah sesuatu hal yang bisa menjadikan perjuangan untuk bisa dengan sindiran atau kritikan dan lain sebagainya, dan sampai sekarang itu sastra itu sangat dibutuhkan karena dengan sastra itu orang bisa berpikir, karena dengan sastra orang itu berseni ya. Kalau orang yang sudah memiliki seni itu pasti dia tahu tentang indah dan tidak indah, dia akan tahu baik dan buruknya dan sebagainya ya. Nah, itu dengan sastra. Daya nalarnya juga dia akan lebih luas lagi. Pada masa kolonialisme dan imperialisme Belanda muncul berbagai respon dalam bentuk karya sastra yang menjadi ciri khas pada masa pra-kemerdekaan. Umumnya karya sastra ini turut membentuk sebuah identitas nasional. Ya, sastranya lebih menggebu-gebu, dia ingin kemerdekaan. Dengan ciri khas penulisan menggunakan bahasa Melayu, ya, karena pada saat itu bahasa Indonesia belum perkembangannya masih di bahasa Melayu. Yang kelak akan digunakan sebagai bahasa nasional di Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, tokoh sastrawan pada periode awal abad 20 muncul sastrawan yang terkenal antara lain ada Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin tahun 1903 sampai 1964 yang mulai menulis sajak-sajak modern. Kalian juga kan suka menulis sajak semacam itu. Nah, itu adalah salah satu pengembangan dalam berpikir bernalar yang nantinya itu akan menganalisis. Nah, kalau dimasukkan dalam sastra masuknya itu dengan seni nantinya. Lalu ada pula Marah Rusli tahun 1898 yang menulis sebuah novel legendaris berjudul Siti Nurbaya. Nah, Siti Nurbaya ini di bahasa Indonesia biasanya itu dibahas tentang novel-novel legendaris tersebut. Siti Nurbaya yang menceritakan kisah cinta tragis sebagai akibat adanya benturan antara nilai modern dan tradisional.
Nah ini sebuah kritikan terhadap realitas sosial di mana nilai-nilai modern itu dibawa ke Indonesia dan mulai ada pergeseran terhadap nilai-nilai tradisional. Selain itu ada juga Sanusi Pane, ya Sanusi Pane 1905 sampai 1968 yang juga menulis puisi modern dan merupakan sastrawan berpengaruh khususnya di bidang pengembangan kebudayaan yang berakar dari kebudayaan pra-Islam. Itu Sanusi Pane. Nah, dampak kegiatan sastra itu berbagai kegiatan karya sastra ini meskipun banyak dicetak menggunakan percetakan milik pemerintah Hindia Belanda yaitu Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka masih ada sekarang. Nah, ini dan sastra ini dikaji di bahasa Indonesia ya. Pak, zamannya Balai Pustaka. Ternyata turut mempertahankan identitas dan kelestarian budaya-budaya daerah yang didokumentasikan dari berbagai karya tulis yang dibuat oleh orang Indonesia, sekaligus menyebarkan berbagai identitas kebangsaan Indonesia melalui suatu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, disinilah ada satu kesatuan dalam bahasa, yaitu lingua francanya itu sudah mulai bahasa Indonesia. Nah, karya-karya sastra ini turut pula menyumbang gagasan tentang cara hidup modern di abad 20, kesehatan pribadi hingga kepada emansipasi wanita. Aktivitas dari kegiatan budaya dan politik ini pada akhirnya akan membawa ke arah persatuan Indonesia yang tercermin dalam adanya Kongres Pemuda II yang sama-sama mencetuskan sebuah Sumpah Pemuda. Nah, di sini Muhammad Yamin menulis sekumpulan sajak yang diterbitkan tahun 29 dengan judul Indonesia Tumpah Darahku. Nah, di sini konsep Indonesia sudah mulai muncul, gitu. Yaitu melalui tulisan. Makanya sering-seringlah menulis, karena dengan menulis maka itu akan banyak kosakata, banyak pemikiran-pemikiran sehingga daya nalar kalian itu akan terus berkembang. Jadi sering-seringlah menulis, apapun tulis, ya. Nah, sajak tersebut menggambarkan keyakinan di kalangan kaum terpelajar Indonesia bahwa pertama-tama mereka adalah orang Indonesia dan baru setelah itu mereka adalah orang Minangkabau, Batak, Jawa, Kristen, Islam dan lain-lain. Jadi yang pertama awalnya itu saya Indonesia. Nah, setelah saya Indonesia nantinya saya suku Sunda. Saya suku Batak, saya suku Jawa dan lain sebagainya. Oke, kemudian nah ini selain Muhammad Yamin ya. Selain Muhammad Yamin ada pula Mas Marco Kartodirjo yang menulis buku yang berjudul Student Hijau. Ya, Student Hijau. Di dalamnya menceritakan kehidupan hijau seorang pemuda dari kalangan priai rendahan. Ya, priai rendahan. Jadi kalau dulu itu sekolah itu harus priai kalangan bangsawan. Tuh, kalau yang sekarang kan boleh siapa saja. Kecuali kalau sekarang itu mungkin sekolah-sekolah swasta yang ber SPP lebih tinggi, maka sekarang itu status sosialnya beda lagi ya. Itu kalau yang sekarang itu lebih kepada status sosial yang kaya dan miskin mungkin yang seperti itu. Nah, tapi itu stratifikasi sosial itu tidak bisa dihilangkan. Itu sudah fitrah ya, fitrah dari Allahnya. Ya seperti gini, hanya kita bagaimana berperilakunya gitu. Kalau kita sedang rendah, maka kita harus ingin menaikkan derajat kita. Kalau derajat sudah tinggi, maka kita harus merunduk dalam perilaku kita. Nah, priai rendahan berhasil meraih prestasi di sekolahnya. Ini suatu sindiran juga ya, sindiran melalui sastra. Dan bisa melanjutkan belajar ke negeri Belanda. Buku lainnya yaitu berjudul Rasa Merdeka tahun 24 menceritakan seorang pemuda yang selalu berkonflik dengan ayahnya
yang dianggapnya sebagai alat pemerintahan Belanda. Tuh. Ini sangat menarik ya, sangat menarik bagaimana anaknya yang idealis itu harus berkonflik dengan ayahnya, di mana ayahnya itu misalkan ayahnya itu pegawai Belanda, sehingga di apa namanya, seolah-olah sebagai alat pemerintahan Belanda, di mana Belanda itu orang yang menjajah Indonesia. Next, respon dalam bentuk karya seni. Nah, respon bentuk karya seni ini muncul yang namanya Ismail Marzuki. Ya, Ismail Marzuki merupakan musisi pemberontak di zamannya. Ketika pemerintahan kolonial Belanda memberlakukan pembatasan hak untuk berserikat dan berkumpul, nah, jadi tidak boleh berorganisasi pada saat itu. Nah, jadi organisasi-organisasi yang tidak sesuai dengan pemerintahan itu dibubarkan. Ya, yang tidak sesuai dengan pemerintahan itu dibubarkan karena itu mengganggu bagi pemerintahan itu sendiri. Nah, sehingga dilarang keras. Salah satunya mendengarkan lagu-lagu Mars, partai politik dan kebangsaan. Jiwa Ismail itu memberontak. Ya, maka dia memberontaknya itu ya dengan musik semacam itu. Nah, kalau kalian misalkan memberontak dengan realita sosial seperti semacam gini, kritik sosial, ya silakan kritik dengan musik, kritik dengan sastra, kritik dengan nyanyian, ya itu bisa diungkapkan. Kritik itu adalah untuk pengendali dari orang-orang yang berkuasa, pengendali. Hei, jangan seperti itu. Nah, itu. Maka dia akan sadar dan kembali lagi kepada sesuai dengan koridornya. Nah, cara-cara pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar kekuasaan di Indonesia langgeng. Nah, itu. Makanya kalau kalian ingin langgeng dalam suatu kekuasaan, ya tadi kalau ada orang-orang yang dianggap memberontak, dianggap yang tidak sesuai dengan atau tidak sejalan dengan pemikiran pemerintahan, maka orang tersebut atau organisasi tersebut itu ya dibubarkan saja, seperti itu. Yang akhirnya ya dia tidak bisa bergerak lagi. Tapi yang namanya manusia itu pasti terus berkarya, terus bergerak. Itu makanya kalau orang-orang idealis ya seperti gitu, dia akan oh ini salah, oh itu betul atau benar, nah, itu ya. Nah, tokoh seni selanjutnya, sementara itu Belanda sedang mengalami situasi yang kacau balau, ya. Menurut Firdaus Burhan dalam bukunya yang berjudul Ismail Marzuki, hasil karya dan pengabdiannya, Ismail Marzuki telah menciptakan lagu yang membakar semangat bangsa dalam 10 judul lagu. Nah, di antaranya judulnya Banyu Biru, Bintangku, Ani-ani Potong Padi. Ya, mungkin ini di YouTube kalian tinggal klik cari ya lagu-lagunya seperti apa, Banyu Biru, Bintangku, Ani-ani Potong Padi, Keroncong Sukapuri, dan Arjuna Rimba Malam Kemilau. Siapakah namanya, Sederhana, kemudian Keroncong. Nah itu merupakan sebuah motivasi atau untuk motivasi bangsa Indonesia. Kemudian lagu-lagu tersebut mampu membawa pengaruh pada perjuangan bangsa karena menceritakan keadaan Indonesia di bawah jajahan Belanda. Begitulah profil Ismail Marzuki yang tercatat dalam sejarah berjuang demi kemerdekaan melalui melodi. Jadi melalui musik. Gitu. Jadi musik itu bisa dijadikan hiburan, bisa juga dijadikan penyemangat, bisa juga dijadikan inspirasi, motivasi. Seperti itu. Ini tokohnya Ismail Marzuki, komponis asal Betawi. Ya. Bisa ada Taman Ismail Marzuki di sana. Nah, yang kedua, respon bangsa Indonesia, ya, respon bangsa Indonesia
terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Nah, sistem pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintahan kolonial pihak Belanda ialah menggunakan metode barat dengan cara menyediakan tempat pendukung berupa sekolah, metode kurikulum, serta guru pengajar dengan jadwal yang teratur. Nah, itu Nah, yang seperti kalian yang sekarang itu metode barat, ya. Karena metode yang dari Indonesianya sendiri itu adalah semacam pesantren. Nah, itu adalah metode tradisional di kita. Nah, pesantren pun itu pesantren menurut referensi itu tidak dari ketika agama Islam masuk saja, yaitu ketika Buddha juga Buddha itu sudah ada yang namanya semacam kalau kita itu pesantren gitu, dan orangnya itu adalah santri. Nah, maka perkembangan bahasa selanjutnya itu adalah santri. Itulah sejarah. Jadi satu kata itu kalau ditelusuri akan saling sambung menyambung sehingga kita akan terus ya berimajinasi. Nah, dengan adanya imajinasi maka akan muncul motivasi dan inspirasi. Sekolah tersebut didirikan tahun 1840-an serta diperuntukkan untuk masyarakat pribumi dari golongan masyarakat menengah dan anak pegawai pemerintah. Seperti yang tadi diketahui bahwa masyarakat menengah ke bawah itu tidak bisa sekolah. Nah, dikritik sama orang Indonesia untuk membuat sekolah. Di sini ada sekolah guru. Sekolah itu tidak lepas dari yang namanya guru, dan guru tidak lepas juga dia juga harus belajar mengenai keguruan. Nah, guru di sini tidak hanya sebatas mengajarkan, tapi juga maksudnya tidak hanya sebatas mentransfer ilmunya saja, tapi di lain pihak juga itu ada tentang perilaku, tentang etika dan sebagainya itu. Nah, guna menyiapkan tenaga guru, pengajar, lalu didirikanlah sekolah guru atau disebut Quake School di kota Solo pada tahun 1852, di kota Bandung dan kota Probolinggo pada tahun 1866. Ini oleh Belanda itu disekolahkan untuk menjadi guru. Nah, pelajar lulusan sekolah tersebut akan ditempatkan di beberapa sekolah-sekolah gubernemen. Bahasa sehari-hari yang digunakan dalam aktivitas persekolahan yaitu bahasa Jawa, Madura, Sunda, atau bahasa Melayu, tergantung di mana lokasi sekolah tersebut berada. Nah, kemudian di sana muncul latar belakang pendidikan pribumi yang dibuat oleh pribumi. Karena rasa ketidakpuasan pada pendidikan barat yang cenderung mahal, kemudian hanya orang-orang tertentu, eksklusif, gitu ya. Maka banyak orang biasa yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Nah, akhirnya muncul berbagai respon terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda pada bidang pendidikan sebagai bentuk tandingan. Jadi ini ada reaksi bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Itu salah satunya adalah taman siswa. Nah, Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara setelah pulang dari pengasingan bersama dengan rekan-rekannya dalam Indisch Party yang sudah kita bahas yang pertemuan kemarin ya, Indisch Party itu kan banyak yang dibuang tokoh-tokohnya. Nah, setelah balik lagi lantas mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama dengan Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Taman Siswa. Nah, tujuan Taman Siswa di sini membangun anak-anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Indonesia itu bukan negara sekuler, jadi Indonesia itu tetap lebih kepada keagamaan. Nah, kemudian merdeka lahir batin, jadi lahirnya juga harus merdeka, batinnya juga merdeka, pikirannya juga merdeka, tidak terkungkung dengan orang dewasa yang terus memenjarakan dalam berpikir, kemudian
luhur akal budinya, nah etikanya juga bagus ya, akal budinya itu bernalarnya, kemudian ngomongnya itu berdasarkan fakta, ya tidak hoax itu. Salah satunya minimal seperti gitu ya. Kalau kita ngobrol harus berdasarkan fakta, tidak menurut si anu, tidak menurut apa gitu. Jadi jelas referensinya. Nah, kemudian cerdas dan berketerampilan. Nah, cerdas di sini berarti minimal ya kalian, yang dimaksud dengan cerdas di sini kalau kalian ngobrol itu nyambung. Nah itu yang dinamakan cerdas menurut Bapak itu adalah minimal kalian itu ketika ngobrol nyambung. Ngobrolin fisika nyambung, ngobrolin kimia nyambung, ngobrolin politik nyambung, ngobrolin sejarah nyambung, gitu ya. Nah pada zaman-zaman ini tokoh-tokoh ini sangat luar biasa. Itu semuanya terkuasai dan berketerampilan serta sehat jasmani dan rohaninya ya. Jasmani itu tidak sakit-sakitan ya tentunya. Kemudian rohaninya, hatinya selalu bahagia. Nah, sehat rohani itu adalah sehat yang selalu bahagia itu adalah sehat yang rohaninya sehat. Betul. Nah, untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri berarti tidak tergantung kepada orang tua, tidak tergantung kepada yang lainnya, dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini adalah suatu keputusan maka dia itu harus bertanggung jawab. Nah, lebih lanjut ada atas kesejahteraan bangsa, tanah air serta manusia pada umumnya. Pada tahun 22 hingga kini Taman Siswa sangat dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menasional ya, di mana-mana ada. Meski beberapa dekade belakang ini, beberapa puluh tahun belakangan ini nama Taman Siswa agak surut, termasuk dalam dunia pendidikan yang menjadi andalannya itu sendiri. Hal tersebut tidak semata-mata karena semakin banyaknya bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang kompetitif. Meski cenderung menjadi pasar, namun juga karena tampaknya Taman Siswa sendiri kehabisan energi, terutama energi pembaharuan di bidang pendidikan. Nah, ini ya kelemahan kita adalah ini. Nah, yaitu tidak ada, kita itu ada energi pembaharuan. Jadi di sini keistiqomahanlah yang menjadi kunci dalam kelanggengan itu. Tuh. Istiqomah itu bisa ada kalau ada energi pembaharuan. Jadi selalu ada yang kreatif, inovatif. Gitu. Karakteristik taman siswa itu taman siswa tidak berhenti di tidak berhenti dalam pendidikan saja, tapi juga menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Yang dimana kita ketahui yaitu membentuk kepribadian bangsa. Meskipun menggunakan sistem pendidikan modern Belanda, akan tetapi taman siswa tidak mengambil kepribadian Belanda. Nah ini karakteristiknya. Jadi taman siswa tetap lebih kepada Indonesia. Jadi tidak kehilangan jati dirinya. Berbeda yang kalau Belanda kan sesuai dengan Belanda ya. Karakternya ya kepribadian Belanda. Gitu. Peran guru taman siswa berasal dari bangsa Indonesia dan umumnya berasal dari para aktivis pergerakan nasional yang bercita-cita memerdekakan bangsa Indonesia. Nah kalau yang ini kan jelas untuk kemerdekaan, ya, sehingga semangat. Nah kalau yang sekarang itu adalah untuk mengisi kemerdekaan. Makanya kalian juga harus lebih berat lagi ya, yaitu mengisi kemerdekaan ini. Meskipun mendapat beberapa kali tawaran dari pemerintahan Belanda untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, ini Ki Hajar Dewantara itu pernah untuk di sekolahnya itu di bawah Belanda, tapi Ki Hajar Dewantara itu tidak mau, bahkan taman siswa itu mau ditutup dan ini diprotes sama Ki Hajar Dewantara sehingga tidak
tidak jadi ditutupnya. Nah di sini protes ya, protesnya itu sesuai gitu. Jadi jangan ada protes yang tidak sesuai gitu. Jadi kalau kalian berprotes, lihat dulu protesnya. Gitu. Apakah protes karena untuk diri sendiri? Di sini juga ada yang lainnya juga. Gitu. Kemudian, nah di sini ada semboyan taman siswa yang kita kenal ya, di mana semboyannya itu ada 3. Ing ngarso sung tulodo, artinya dapat memberi teladan. Ing madya mangun karso, artinya menjadi penyemangat. Dan tuturi handayani, artinya menjadi dorongan. Nah, ini dibentuk oleh taman siswa, siswa-siswanya itu supaya yang pertama menjadi teladan diri sendiri, teladan keluarga, teladan di masyarakat. Kemudian yang kedua menjadi pembangun semangat. Jadi bisa menyemangati orang lain itu. Jadi tidak pernah mengeluh ya, tidak mengeluh kepada orang lain tapi menjadi penyemangat. Kemudian yang ketiga itu memberi dorongan. Nah, ketika orang lain sedang down itu kita itu selalu terus mendorong, gitu ya. Itu semboyannya. Dan ini sangat bagus sekali ya, lokal lokal genius ya, kearifan lokal yang kita harus tetap diistiqomahkan. Yang pertama ingat kita jadi teladan tidak. Yang kedua kita jadi penyemangat tidak. Yang ketiga apakah kita pernah mendorong menyemangati orang lain tidak. Itu aja kunci untuk dalam taman siswa. Silakan saja kalian lakukan dalam perilaku sehari-hari. Misalkan kalau yang suka main game gitu, sudah jadi teladan tidak. Sudah menjadi penyemangat orang lain tidak. Pernahkah memberikan dorongan semangat orang lain tidak? Nah itu. Nah, akibat dampaknya hari lahirnya Ki Hajar Dewantara yang 2 Mei itu tiap tahun dijadikanlah Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Karena yang secara modern sekolah itu yang pertama adalah taman siswa. Kemudian yang kedua ada INS Kayu Tanam. Nah, yang pelopori oleh Muhammad Syafi'i. Nah, Muhammad Syafi'i ini adalah seorang yang berdarah Minang, dilahirkan di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Natan, tahun 1895. Anak dari Maras Sultan dengan indung Khadijah. Ia menamatkan di sekolah rakyat tahun 1908. Masuk sekolah guru ya, sekolah guru, lulus tahun 1914. Kemudian beliau hijrah ke Jakarta dan menjadi guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk belajar menggambar. Lulus tahun 1916, bahkan aktif dalam Budi Utomo serta Insulinde. Nah, serta membangun wanita putri merdeka. Ini dari Muhammad Syafi'i. Nah ini karakternya berbeda dengan taman siswa. Apa sih? Perjalanan hidup Muhammad Syafi'i itu lahir tanggal 31 Mei 1922, berangkat ke negeri Belanda, tahun 1895. Nah, kemudian Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Mei 1922 beliau berangkat ke negeri Belanda. Jadi Bapak salah menjelaskan ya. Negeri Belanda menempuh pendidikan atas biaya sendiri. Nah, dengan biaya sendiri. Jadi ingat, pendidikan walaupun tidak ada biaya, kita yakin kepada Allah bahwa dengan pendidikan akan menaikkan harkat derajat seseorang, dan itu merupakan janji Allah. Maka kalian tinggal tinggal jalani saja. Nah, kalian nanti kalau mau kuliah, tidak punya biaya dan sebagainya, yakinkan bahwa kalian itu mampu, kalian itu bisa. Nah, karena banyak kasus yang seperti itu ternyata ketika kuliah ya mereka berhasil, dan semoga kalian juga sama.
Kemudian Muhammad Syafi'i belajar selama 3 tahun dengan memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerjaan tangan, sandiwara, termasuk memperdalam pendidikan dan keguruan. Pada tahun 1925 kembali ke Indonesia untuk pengetahuannya. Jadi kembali lagi ke Indonesia. Jadi Muhammad Syafi'i ini luar biasa, sudah bisa musik, gambar, pekerjaan tangan, prakarya ya kalau sekarang.